Saya yakin Pendeta Gilbert punya kerangka berpikir sendiri, punya alasan di balik jawaban beliau. Tapi saya pribadi kalau kaitkan mualaf dengan Yudas, maka kita memang mesti belajar tentang Yudas. Tapi kali ini saya betul-betul mengkritik di dalam pengertian memang karena ada yang salah ya dari pernyataannya. Bahkan menurut saya itu pernyataannya adalah pernyataan yang sesat ya, yang menyesatkan ya. Beberapa pendeta dibuat geram setelah mendengar pernyataan Pendeta Gilbert dalam podcast bersama Dr. Richard. Mereka menilai beberapa pernyataan tersebut tidak sejalan dengan ajaran Kristen yang sejati, bahkan dianggap menyesatkan jemaat. Padahal, sebagai sesama pelayan Tuhan, seharusnya saling memperkuat kebenaran firman, bukan justru membawa kebingungan bagi umat. Lantas seperti apa sebenarnya tanggapan mereka terhadap Pendeta Gilbert? Apa saja yang menjadi sorotan utama dari pernyataan kontroversial tersebut? Simak video selengkapnya hanya di sini. Jangan kemana-mana. Sebetulnya saya terus terang belum pernah mengkritisi secara keras Pendeta Gilbert Lumoindong, walaupun selama ini banyak sekali kalangan-kalangan yang mengkritik keras Pendeta Gilbert, termasuk dari kalangan reform ya saudara. Tapi saya sendiri belum pernah ya. Saya pernah membahas pernyataan-pernyataan atau video-video daripada Pendeta Gilbert beberapa kali, dan itu sifatnya hanya masukan-masukan dan kritikan-kritikan yang sifatnya hanya memberi masukan ya. Tapi kali ini saya betul-betul mengkritik di dalam pengertian memang karena ada yang salah ya dari pernyataannya. Bahkan menurut saya itu pernyataannya adalah pernyataan yang sesat ya, yang menyesatkan ya. Ya, jadi saya harus mengkritisi, dan sebetulnya kami kontak-kontak WA, dan tadi malam setelah saya mendengarkan podcastnya itu dengan Dr. Richard Lee, saya langsung kontak ya. Ya, saya mempertanyakan kenapa Pendeta Gilbert begitu sejauh itu ya berbicara ya, dan apa yang dinyatakannya di dalam podcastnya dengan Dr. Richard itu sudah betul-betul satu pengajaran atau satu pemahaman yang merupakan pandangan pluralisme agama yang percaya bahwa semua agama punya Tuhan yang satu dan sama, dan lain sebagainya ya, semacam itu ya saudara ya. Dan bagi saya ini menyesatkan, dan Pak Gilbert mempertanyakan apa itu sesat Bung. Saya bilang ya itu pernyataan yang menyesatkan, itu sesat saya bilang ya. Dan saya bilang kali ini saya akan lawan Anda ya. Ya, kali ini saya akan lawan Anda, dan karena podcast itu adalah publik ya, ditonton semua orang, saya pun akan memberikan tanggapan secara publik, saya katakan demikian ya. Saya sudah menulis di Facebook, dan hari ini saya bahas di YouTube ini saudara ya. Dan Pak Gilbert terakhir dia berkata, ya kalau memang saya salah, sikat Bung katanya ya. Ya, saya sikat benar ini. Saya sikat benar ini ya, karena Pendeta Gilbert berkata, sikat Bung ya. Iya, saya sikat benar ini. Semua yang dia ucapkan dalam khotbahnya, yang dia perkatakan dengan iman, dengan radikal, bahkan mengajak jemaat untuk juga seperti demikian, ternyata saudara-saudara tidak mampu dia buktikan. Mengapa? Karena dalam wawancara tersebut, dia itu saudara-saudara mengatakan bahwa kalau presiden aja satu, masa Tuhan ada dua? Tuhan juga satu. Kemudian yang kedua, dia berkata bahwa surga itu ada berapa? Oh, surga ada punya Buddha, punya Kristen, punya Islam, dan juga punya Hindu. Dia berkata bahwa tidak ada perbedaan. Nah, ini saya perlu untuk mengkomentari, dan sebagai pendeta Gereja Bethel Indonesia, saya adalah satu sinode dengan Om Gilbert Lumoindong. Saya tidak menyangkali bahwa semangat saya di dalam melayani Tuhan, itu pun juga salah satunya karena saya melihat ada semangat yang Om Gilbert Lumoindong itu selalu perlihatkan. Sejak dia masih muda, dia selalu KKR di mana-mana dengan semangat yang menyala-nyala. Tetapi kenapa
di akhir-akhir hari-hari ini dia banyak sekali melakukan blunder lewat pernyataan-pernyataan imannya yang justru bertentangan dengan Alkitab, bertentangan dengan teologi Kristen, bertentangan dengan iman Kristen. Nah, saya akan menanggapi. Coba saudara simak potongan video ini yang disampaikan oleh Om Gilbert Lumoindong. Dan ini bukan tanggapan saya yang hanya satu kali saja. Saya akan menanggapi berulang-ulang semua video yang ada di dalam podcastnya Richard Lee yang disampaikan oleh Om Gilbert Lumoindong. Saya satu sinode dengan beliau, tapi di balik ini semua saya mau untuk meluruskan apa yang disampaikan oleh Om Gilbert, karena ada beberapa hal yang saya akan angkat, saya akan bahas, dan ini akan meruntuhkan semua yang disampaikan oleh Om Pendeta Gilbert Lumoindong. Silakan saudara dengarkan potongannya sebentar. Hanya ya kan nggak akan bikin kapling lah gitu kalau saya gitu, ya kan? Bukan Tuhannya berarti nggak tersinggung ya? Ya kan, bukan berarti kalau we call him Allah misalnya gitu kan, lalu kenapa nih pindah-pindah baptis ulang atau apa tuh syahadat ulang gitu? Kayaknya sih nggak juga gitu, karena ya dia sama dia kan di atas itu kan, somewhere up there only one God, itu yang saya percaya. Tapi cuma satu Pak Pendeta. Ya harus dong gitu. Oh dua, ya iyalah. Presiden aja cuma boleh satu, ya kan, apalagi yang di atas itu. Oh, ini gitu. ini menarik. Tapi sebelum saya masuk ke sana Pak Pendeta, ini Loh, kita jujur dulu, sorga itu ada berapa? Ada nggak kira-kira pengumuman? Budaya, oh sorganya di situ. Kristen ya, oh iya yang sebelah situ. Oh Muslim, yang tengah tuh agak besar gitu. Hindu tuh yang agak kecil gitu. Kan nggak mungkin. Sorga itu cuma satu, Tuhannya satu, ya kan? Cuma itu. Ya, saudara-saudara, saya akan memberikan komentar atas apa yang disampaikan oleh Om Gilbert Lumoindong. Dia berkata bahwa Tuhan itu hanya satu. Presiden aja satu, masa Tuhan tidak satu sih? Nah, saudara-saudara, kita harus membedakan pandangan daripada orang-orang non-Kristen itu tentang siapa itu Tuhan. Karena semua orang yang bukan Kristen tidak pernah mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah dan Juru Selamat. Mereka percaya bahwa Yesus itu adalah seorang imam, Yesus itu adalah seorang nabi, Yesus itu adalah seorang rasul. Cukup batasannya hanya sampai di situ. Dia tidak lebih daripada itu. Karena yang menjadi kepercayaan daripada agama-agama lain, contohnya adalah kepercayaan agama yang monoteis, yakni Islam, bahkan juga Yahudi. Mereka percaya bahwa Allah itu hanya satu. Ya, Tuhan Yesus itu bukan Tuhan dan Allah. Saya yakin Pendeta Gilbert punya kerangka berpikir sendiri, punya alasan di balik jawaban beliau. Tapi saya pribadi, kalau kaitkan mualaf dengan Yudas, maka kita memang mesti belajar tentang Yudas, ya kan? Yang pertama dari sudut pandang manusia saja ya. Kalau kita sudut pandang manusia, yang saya maksud adalah bagaimana kita melihat seseorang yang ada di dalam grup yang dipimpin Yesus. Kalau konteks sekarang dia Kristen, entah Katolik atau Protestan, yang mengaku Yesus adalah Tuhan. Kalau kita lihat informasi kitab suci berkaitan dengan Yudas, lalu dikaitkan dengan hidup orang Kristen dan mualaf, nanti setelah saya jelaskan ini baru kita bisa tarik kesimpulan, ada tidak ya kemiripan dengan Yudas. Yang pertama, bahwa Yudas itu bukan orang percaya. Ya, Yudas bukan orang percaya kepada Kristus. Ya, apa dasarnya? Dasarnya adalah Yohanes Lukas maksud saya. Yohanes betul. Yohanes pasal 6 ayat 64. Di sini ada dua kelompok orang percaya yang dua kelompok orang yang tadinya ikut Yesus tapi tidak percaya. Kelompok yang pertama adalah yang meninggalkan Yesus. Kelompok kedua adalah Yudas yang menyerahkan Yesus. Yohanes 6 ayat 64, tetapi di antara kamu ada yang tidak percaya. Ya, lalu Yesus bilang begini. Atau ayat ini bilang begini, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Ya. Jadi
orang-orang yang tidak percaya ini yang kemudian murtad. Di dalam Yohanes 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Nah, kalau di sini mualaf masuk nih. Mualaf masuk di sini, ya. Ikut-ikut selama ini seperti Dr. Richard Lee, ya. Ruben Onsu, Deddy Kobuser, dulu mereka beragama Kristen. Sekarang mereka tidak lagi mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Mereka mundur, keluar dari Kristen atau Katolik. Nah, ini mereka cocok dengan ayat ini, ya. Tapi bagaimana dengan Yudas? Yudas ini yang akan menyerahkan dia. Nah, saudara, Yudas ini orang yang tidak percaya, ya. Dan karena dia tidak percaya, nah ini jadi kalau dia tidak percaya, Alkitab berkata dia iblis. Nah, ini mesti dipikirkan juga oleh semua orang yang dulu ikut Yesus tapi tidak ikut Yesus juga. Ya, dalam hal ini bukan cuma Yudas, saya yakin orang yang dulu percaya Yesus tiba-tiba tinggalkan Yesus, saya percaya orang itu pasti berhasil ditipu setan. Nah, ini konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Mungkin bagi mereka tidak, tapi bagi Alkitab kalau orang tanya tentang firman, ya, andai kata Dr. Richard Lee misalnya dia tanya langsung di saya pasti kasih ini ayat-ayat. Pasti saya akan kasih. Soal Pak Gilbert sekali lagi beliau punya pemikiran sendiri, ya. Apalagi beliau pendeta tinggal di Jakarta, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan dan beberapa pergumulan yang beliau hadapi kemarin, seperti yang kita tahu bersama, sempat dituduh penistaan dan lain sebagainya. Mungkin Pak Gilbert mulai berhati-hati di sana. Perselisihan ini menjadi pengingat bahwa tanggung jawab seorang pendeta bukan hanya berbicara, tetapi memastikan setiap kata yang disampaikan berakar pada kebenaran firman Tuhan. Perbedaan pandangan memang tidak terelakkan, namun kebenaran sejati harus tetap dijaga. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih bijaksana dalam menyaring setiap ajaran yang kita dengar. Tetaplah berpegang pada firman dan terus bertumbuh dalam iman yang murni.